Sehingga Imam Al-Ghazali gebi bayangan kepada katanya. Artinya, gebi tanda-tanda di saat manusia itu akan berhadapan dengan maut. Karena kematian itu merupakan suatu hal yang pasti. Gebi tanda-tanda Imam Al-Ghazali. Di antara tanda-tanda akan truh yang namanya maut itu menjemput kita. Nah, nambah tanda kepada Imam Al-Ghazali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain di atas permukaan bumi. Dari berbagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, hanya manusialah yang paling sempurna. Dari berbagai ciptaan Allah, manusia adalah termasuk makhluk yang paling sempurna Allah ciptakan. Sehingga pada manusia Allah Subhanahu wa taala ada memberikan akal dan juga ada memberikan nafsu. Sehingga manusia tersebut bisa memilah mana yang baik dan juga mana yang buruk. Semua yang datang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Buruk dan jahatnya itu adalah tergantung pada individu kita. Jangan sampai di saat kita melaksanakan maksiat kita menyalahkan Allah. Jangan sampai di saat kita berzina menyalahkan Allah. Tetapi pada manusia itu Allah telah wajibkan untuk berikhtiar, sehingga kita bisa berusaha mana yang baik dan mana yang buruk. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan makhluk-makhluk yang lain sifatnya boleh. Allah taala hanya wajib untuk menciptakan manusia, sehingga kehidupan kita yang di atas permukaan buminya sifat dia adalah boleh hidup, namun wajib kita mati. Untuk hidup adalah harus boleh, namun di saat berbicara masalah kematian tidak lagi boleh, tetapi sifatnya wajib. Siapapun, apapun jabatannya, apapun golongannya, bagaimanapun tingkat perbedaannya, yang namanya makhluk itu tetap wajib dalam kondisi mati. Menyahana mati hanagakeun dengan makhluk, menyekekal abad dan abadi hanagakeun dengan makhluk. Manusia, binatang, malaikat, para rasul semuanya ikut dalam keadaan wafat. Namun di saat binatang mati aman. Di saat benda-benda yang lain ikut mati aman. Di saat manusia menimpa sebuah kematian, inilah yang menjadi persoalan yang sangat dahsyat. Bate mati anak bupu, kameng mati hana masalah, manok mati, itik mati hana persoalan waya. Tapi di saat manusia mati, mulai sakratul maut pun kita bermasalah hingga sampai teruruk kiamat. Maka menyemenan, karena dalam kehidupannya kita akan berhujung dengan kematian. Pandai tidak pandai seseorang manusia tergantung pada kita di dalam memposisikan, di dalam menjaga, mengatur kehidupan ini ke arah yang lebih baik. Ada yang manusia sibuk dengan kegiatan hari-harinya, padahal di situ tidak ada nilai ibadah untuk akhirat sama sekali. Ada yang sebahagian kita menghabiskan waktu hanya khusus
pada perbuatan sia-sia. Seolah-olah itu sangat penting. Menyahana gedanya bak masalahnya sang-sang hanagat dan hana jeruk. Padahal waktu tidak cik-cik masalahnya hana manfaat membacut untuk akhirat. Dupna habis wate urung bak tempat-tempat yang sia-sia. Na pernah keperhitungkan dupna habis wate bak kedai kopi, dupna habis wate bak kerja ulang. Hana. Hantam pernah gepegak kalkulasi mulai bengah lu subuh gehitung wate sampai pohnam untuk ibadah pada sekian persen, untuk rezeki pada sekian persen, untuk tinggal di rumah atau untuk istirahat pada persen, habis wate sia-sia pada persen. Tidak pernah. Sehingga apabila taduk tarenungkan, sipjai habis wate gedanyung hanya dalam kondisi sia-sia. Urung silung membantu. Karena setelah kehidupannya nak kehidupan yang lebih dahsyat. Bagi orang yang ingin untuk menyukseskan kehidupan, untuk membahagiakan kehidupan setelah kehidupan dunia, maka itulah orang-orang yang beruntung. Laurung di saah gejak-jak hana gedete karubah melinggai. Naurung kadang-kadang tengah geduk-duk bak kedai kopi, tengah-tengah cerita lagi ban-bannya kejadian daerah kamu ini. Bak kedai kopi tengah geduk-duk tengah pegang haba, rubah hati kursi, rut batu semen, meninggal. Tengah geku, tengah geku mukoh, tengah gejak oblang, meninggal. Kita nyohana mampu untuk mengelak yang namanya maut. Reman tak leng tuku, ada bereman tetap wajib meninggal. Cuman tak usahakan meninggal sampai meninggal dalam keadaan konyol. Ini yang parah. Sehingga Imam Al-Ghazali gebi bayangan kepada katanya. Artinya gebi tanda-tanda di saat manusia itu akan berhadapan dengan maut. Karena kematian itu merupakan suatu hal yang pasti. Gebi tanda-tanda Imam Al-Ghazali. Di antara tanda-tanda akan truh yang namanya maut itu menjemput kita. Nah, nambah tanda kepada Imam Al-Ghazali. Nambah tanda akan menimpa, akan truk bak ketanyo, yang mana nambah tanda tersebut terjadi setelah asar. Kan bengah, kan malam, kan cauro. Pajan sit, leh sembayang asar kejadian. Nambah tanda, menyenambah tandanya katruk urung si yang berbahagia. Bekli na rencana long kuna ablo lampuh sawit. Bekli na rencana long kuna peluah nehun. Bekli dah rencana lung kuna ablo blang mendua nalih tu. Tanda yang pertama kata Imam Al-Ghazali, sertuh urau sebelum hari kematian, kejadiannya setelah asar. Dia sembahyang asar. Putra teguh kejadian ji, putra teguh tanda yang pertamanya. Ya, tanda yang pertama mulai ujung hingga ujung kaki merasa gemetar, menggigil. Lih asa. Hana trip kejadiannya hanya sekejap sagai. Leureng kadang anggap itu hal yang biasa, tidak ada masalah. Karena kurang fit atau karena kondisi cuaca. Padahal itu sudah ada tanda-tanda untuk kematian. Sertuh uroyan. Di saat tandanya kana, maka untuk sertuh urau kehidupan gedanyo kabih di atas permukaan bumi. Kejadian ji leh asa. Setelah 100 hari, tanda yang kedua, pet pelahuro sebelum kematian.
Berpelahura sebelum kematian. Tanda yang kedua, bak pusat sudah mulai berdenyut. Bak pusat. Geliung kamu mulai klau mia bahasa Aceh. Berdengung secara terus menerus. Kan siro dua urau. Rum padu puro kadang geliung kamu mulai klau. Maka urusi yang berbahagia. Bila tandanya kana badannya dan katruk badannya. Lung rasa bekli tak sia-siakan waktu tabah wate bak tempat yang hana perle. Pelahura urusi. Pelahura sebelum datangnya hari kematian. Nyen bak pusat kamu mulai gemetar. Geliung deh kamu mulai dengung kamu mulai klau baca-baca. Maka yang kaji buto. Kajet puto dengan perintah Allah. Kajet dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.